Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Komunis Malaya adalah trauma sejarah kelam masa silam di Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Sama halnya di Indonesia, hingga kini di Malaysia pun komunis masih dikutuk dan dibenci, bukan hanya karena kekejamannya di masa silam, tapi juga karena ajaran komunis yang sangat amat bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ajaran komunis jelas anti Tuhan. Meskipun secara de facto dan de jure komunis telah hilang dari peredaran di muka bumi Indonesia dan Malaysia, namun yang namanya komunis itu tetap merupakan bahaya laten, yang artinya bahaya tersembunyi yang terus mengancam. Komunis disebut tetap merupakan bahaya laten di Indonesia maupun di Malaysia karena berdasarkan track record sejarahnya, ideologi komunis itu pandai bermanuver dengan melakukan kamuflase seperti mimikri hewan bunglon, yaitu kemampuannya merubah warna tubuhnya menjadi seperti warna yang ditempatinya. Di Indonesia dan Malaysia, gerakan komunis muncul dengan menumpang warna pada gerakan bersenjata untuk merebut kemerdekaan. Lalu setelah merdeka pun, gerakan komunis terus melanjutkan gerakan latennya dengan menyusun kekuatan secara diam-diam, lalu setelah kuat mengadakan pemberontakan bersenjata untuk merebut pemerintahan yang sah yang akhirnya gagal dua kali. PKI di Indonesia tahun 1948 dan tahun 1965, sedangkan PKM di Malaysia dari tahun 1968 hingga lalu menyerah di tahun 1989. Meskipun secara formal kekuatan komunis telah hancur di kedua negara jiran serumpun tersebut, namun secara informal tersembunyi, gerakan komunis tetap harus diwaspadai dengan kepandaian mereka melakukan mimikri perubahan warna kulit yang dari luar bisa saja nampak berbaju agama atau nasionalis, namun roh ideologinya tetap sama, yaitu komunis, yang setiap saat akan menampakkan wajah aslinya ketika mereka sudah mempunyai kekuatan nyata di panggung kekuasaan telah nampak mereka gapai. Cara agen komunis dalam melakukan mimikri yaitu dengan menyusup di bidang bisnis dan politik. Di bidang bisnis, para agen komunis yang pandai berbisnis dengan kekuatan finansialnya akan dengan mudah masuk ke arena politik dengan membentuk partai berkedok nasionalis ataupun bahkan berkedok agama, sebab hanya dengan cara mendompleng ke dalam partai politik itulah kekuasaan akan dapat digenggam. Ketika kekuasaan belum digenggam, maka dengan kepandaian melakukan mimikri, para agen komunis itu akan melakukan perubahan warna politik dengan strategi perang proksi politik, yaitu dengan cara menggunakan tangan partai politik satu dengan yang lainnya untuk saling bertengkar agar berebut kekuasaan, atau juga dengan mengadu domba antar anggota di satu partai politik agar bergaduh lalu terjadi perpecahan di kalangan internal partai yang ujungnya lalu adalah pembentukan partai baru yang pendanaannya bisa saja disokong oleh para donatur komunis. Dengan kekuatan finansialnya pula, para agen komunis akan melakukan politik suap menyuap kepada kepada para anggota partai manapun yang tengah mempunyai posisi di pemerintahan, dengan tujuan untuk memegang kartu rahasia agar mudah dikendalikan sesuai dengan kepentingan komunis. Jadi kita harus tetap waspada dengan bahaya laten komunis, karena dengan kekuatan finansialnya tak boleh kita anggap remeh bahaya laten komunis. Dengan cara bermimikri, pandai berubah warna dimanapun mereka hinggap di berbagai partai politik, hingga suatu saat mereka berhasil meraih kekuasaan dengan kendaraan satu partai politik tertentu yang di dalamnya sudah penuh anti-komunis. Lalu di berbagai institusi negara, terutama polisi dan tentara, telah dikuasai komunis. Maka setelah itu, komunis tak hanya bermimikri tapi bermetaforfosa, berubah bentuk menjadi pemerintah komunis. Jadi waspadalah dengan bahaya laten komunis. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.